Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas rahmat dan izin Allah kita masih dapat melakukan pembelajaran Quran hadis melalui online. Sebagaimana penjelasan Pak pada pertemuan pertama, bahwa dalam pembelajaran Quran hadis di kelas 11 kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tertentu. Pengkajian akan kita lakukan dengan menggunakan metode tafsir tematik, yaitu mengkaji beberapa ayat yang memiliki keterkaitan atau munasabah. Nah, dalam pembahasan materi pertama ini kita akan membahas mengenai manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sebelumnya, coba kalian amati dua buah gambar yang ada. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar tersebut? Gambar yang satu merupakan gambar yang menunjukkan fase-fase penciptaan manusia dalam kandungan ibu. Sedangkan gambar kedua merupakan gambar yang menunjukkan perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Kedua gambar ini memberikan isyarat kepada kita akan adanya suatu kekuasaan yang mengatur penciptaan dan perkembangan manusia dari awal hingga kematian kelak, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua gambar ini akan memiliki hubungan dengan materi yang nantinya kita bahas. Dalam pembahasan materi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, kita akan mengkaji tentang yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang penciptaan manusia. Yang kedua Quran surat An-Nahl ayat 78 tentang pemberian anugerah sebagai kelengkapan hidup manusia. Yang ketiga Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32 tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Dan ayat yang keempat yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 5-6 tentang penciptaan manusia untuk beribadah. Dan yang terakhir hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Pengkajian tersebut bertujuan agar kalian dapat membaca, menerjemahkan, menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Terkait penciptaan manusia dalam Islam, terdapat 4 proses penciptaan yang berbeda, yaitu proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam dalam Quran surat As-Sajdah ayat 6-9, yaitu Nabi Adam tercipta dari tanah. Kemudian yang kedua, proses penciptaan Siti Hawa yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189, yaitu Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang kelahirannya tanpa seorang ayah. Dan yang keempat, proses penciptaan manusia pada umumnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 berasal dari saripati tanah. Penciptaan manusia pada kategori 1, 2, dan 3 merupakan sunatullah, yaitu suatu peristiwa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi pada manusia umumnya. Sedangkan penciptaan manusia seperti kita semua itu terjadi secara umum,
yaitu dari saripati tanah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fase penciptaan manusia yang diawali dari sulalatin min tin atau saripati tanah, nutfah atau air mani yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, alaqah atau segumpal darah atau sesuatu yang melekat, mudghah atau segumpal daging, izoman atau tulang belulang, lahman atau tulang belulang yang dibungkus daging, dan menjadi makhluk berbentuk lain atau janin. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Penciptaan tersebut secara lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari saripati tanah. Penciptaan manusia pada umumnya berasal dari saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksud bukan tanah sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Saripati tanah yang dimaksud adalah karena semua tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan tumbuh di atas permukaan tanah. Makanan ini kemudian dimakan oleh ibu dan ayah sehingga tubuh menjadi kuat dan dapat menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan tersebut kemudian menghasilkan sel sperma pada ayah dan sel telur pada ibu. Yang kedua yaitu air mani atau nutfah. Tahapan kedua penciptaan manusia yaitu air mani. Hormon yang dihasilkan tubuh pada ayah menghasilkan air mani yang disebut sperma, dan air mani pada ibu yang disebut sel telur. Sperma dan sel telur bertemu dalam proses pembuahan dan tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim ibu. Fase ketiga, segumpal darah. Segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging kemudian berubah menjadi tulang belulang. Tulang belulang berubah menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian berubah menjadi makhluk berbentuk lain atau janin. Nutfah yang terbentuk kemudian dalam waktu 40 hari berkembang menjadi segumpal darah. Lalu dalam 40 hari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian daging tersebut dalam 40 hari berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia yang disebut janin. Nah, itulah tahap-tahapan atau fase-fase penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan setelah Allah menciptakan manusia, Allah menyimpannya di tempat yang kokoh atau rahim ibu. Nah, kenapa Allah menyebutkan tempat yang kokoh itu rahim? Karena secara biologis rahim itu memiliki 4 lapisan yang berfungsi melindungi janin yang terdapat dalam rahim. Nah, 4 lapisan itu, yang pertama membran amnion, yaitu bagian paling dalam plasenta yang membungkus janin. Kemudian yang kedua, membran chorion, yaitu terdapat pada bagian luar amnion. Kemudian yang ketiga, selaput vitelin berada di antara amnion dan plasenta. Dan yang keempat, membran allantois, yaitu terdapat dalam
tali pusat janin. Keempat membran tersebut berfungsi untuk melindungi janin yang terdapat dalam rahim ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahim merupakan tempat yang kokoh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita hanya membahas satu surah, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan saya akan memberikan tugas buat kalian, yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tadi yang sudah Pak jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bayi disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Nah, tugasnya bagaimana pendapatmu tentang terjadinya keguguran pada ibu? Setelah kalian membuat tugasnya, kalian kirimkan tugasnya melalui online. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan biar kita bisa ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.